tidak bisa ditemui oleh sembarang orang. Hanya orang dengan perilaku terpuji dan berakhlak baik yang bisa bertemu sosoknya. Setiap orang yang berkesempatan bertemu dengan beliau, maka keinginannya bisa terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT, sebelum melanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Menurut sebagian pendapat, ada 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga kini. Satu di antaranya bukan dari kalangan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Mahmud As-Safrawi mengatakan, dalam buku Khidir alaihissalam, nabi misterius, penguasa samudera yang berjalan secepat kilat. Keempat nabi tersebut diperkirakan masih hidup sampai sekarang atas seizin Allah SWT. Salah satu alasan yang membuat sejumlah nabi diyakini masih hidup lantaran kisah mereka yang terakhir kali diceritakan, dan berikut selengkapnya. Nabi yang diyakini masih hidup. Yang pertama, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi urutan kedua setelah Nabi Adam. Allah SWT mengangkatnya menjadi utusan sebagaimana Dia berfirman, "Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf yang berisi ajaran kebenaran seperti halnya Al-Quran. Suhuf tersebut merupakan petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kisah akhir Nabi Idris alaihissalam yang diceritakan adalah saat ia dikunjungi malaikat pencabut nyawa selama beberapa hari. Keduanya bersama sampai 4 hari, hingga akhirnya Nabi Idris alaihissalam merasakan keanehan dan bertanya siapa sebenarnya yang sedang mengunjunginya itu. Setelah mengetahui bahwa ternyata adalah malaikat pencabut nyawa, Nabi Idris alaihissalam lantas mengajukan sejumlah permintaan. Di antaranya meminta dicabut nyawanya, kemudian minta dihidupkan lagi atas seizin Allah SWT, dan minta melihat neraka dan surga. Ketika berada di surga, ia meninggalkan sandalnya di dalam. Ia lantas izin kepada malaikat untuk mengambilnya. Namun karena merasakan kenyamanan surga, Nabi Idris alaihissalam tidak mau keluar. Dia meminta malaikat meninggalkannya di surga, dan ia tetap berada di dalam surga sejak saat itu. Kedudukan Nabi Idris disebutkan sangat tinggi di sisi Allah SWT. Beliau senantiasa rajin berdoa dan selalu rendah hati, sabar, dan menghormati sesama. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam, tepatnya dari putranya Kabil dan Iklimah. Namun demikian, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai riwayat Nabi Idris. Apakah beliau hidup sebelum Nabi Nuh atau sesudahnya? Beberapa ilmuwan seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, As-Syaukani, hingga As-Suyuti menjelaskan bahwa Nabi Idris hidup sebelum Nabi Nuh. Teori ini muncul berdasarkan nasab, bahwa nama asli Nabi Idris adalah Henokh yang merupakan nenek moyang Nabi Nuh. Hal itu juga diperkuat dengan Quran Surat Maryam ayat 58. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat, yaitu kalangan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami angkat bersama Nuh dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyangka dengan bersujud dan menangis. Nabi Idris merupakan nabi pertama yang diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Idris berdakwah untuk menegakkan agama Islam dengan mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah. Nabi Idris hijrah dan tinggal di Mesir. Seumur hidupnya, beliau tak berhenti mengajak masyarakat agar tekun beribadah menyembah Allah SWT. Di samping terkenal sebagai orang yang sabar, Nabi Idris juga dikenal pemberani. Karena hal ini, beliau mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Dikutip dari buku Kisah Nyata 25 Nabi dan Rasul, Nabi Idris wafat pada usia 308 tahun. Usia ini terbilang muda jika dibandingkan dengan usia nabi-nabi yang lain. Misalnya, jika dibandingkan dengan Nabi Nuh yang berusia sekitar 950-an tahun. Nabi Idris diketahui menjadi sosok pionir dalam ilmu arsitektur. Beliau juga dikenal sangat cerdas. Dan berikut
beberapa keistimewaan dan mukjizat lain dari Nabi Idris. Yang pertama, Nabi Idris alaihissalam menerima 30 sohifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 30 lembaran sohifah kepada Nabi Idris yang isinya petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu para keturunan Qabil yang durhaka kala itu. Nabi Idris diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi semua kemungkaran dan kekafiran serta mengajak seluruh kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, Nabi pertama yang bisa menulis dan membaca. Mukjizat Nabi Idris yang selanjutnya yakni sebagai orang pertama yang diberikan kelebihan sehingga pandai menulis dan membaca. Bahkan pada masanya, Nabi Idris selalu mengajarkan tulis-menulis pada masyarakat. Hasil dari pengajaran itulah mulai lahir tulisan-tulisan yang di kemudian hari membantu para pengamat sejarah mencari tahu kehidupan di masa lampau. Yang ketiga, orang pertama yang menguasai astrologi dan arsitektur. Selain pandai menulis dan membaca, Nabi Idris juga memiliki kelebihan tentang ilmu falak atau perbintangan atau astrologi. Nabi Idris selalu mengkaji fenomena alam yang merupakan bentuk atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang mengetahui tentang rencana pembangunan kota hingga peradaban ilmu politik. Yang keempat, memiliki derajat tinggi. Berdasarkan Quran Surat Maryam ayat 56-57 dijelaskan jika Nabi Idris merupakan seorang nabi yang bermartabat tinggi. Beliau memiliki derajat yang tinggi selain kemuliaannya sebagai seorang nabi yang soleh, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempatkan beliau ada dalam golongan tersebut. Yang kelima, melihat surga dan neraka. Nabi Idris pernah mengajukan satu permohonan kepada malaikat Israel, yakni ingin merasakan bagaimana sakaratul maut. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkenankanlah permintaan Nabi Idris tersebut. Setelah wafat, beliau Israel memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali kepada Nabi Idris. Atas peristiwa itu, Nabi Idris merasakan bagaimana sakitnya menghadapi sakaratul maut. Setelah merasakan kematian, Nabi Idris alaihissalam meminta satu keinginan lagi pada malaikat Israel, yaitu untuk dibawa melihat surga dan neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat membawanya ke neraka jahanam. Nabi Idris alaihissalam menyaksikan api yang berkobar-kobar. Kemudian, malaikat membawanya kembali dan dibawa untuk melihat keindahan surga. Nabi Idris pun sudah menyaksikan kedamaian hidup di surga. Nabi yang kedua yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah putra dari Maryam, dan kisah kelahiran Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia atau Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu." Dia atau Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan seorang pelacur." Dia atau Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan." Quran Surat Maryam ayat 19-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam kepada kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Ia mendapatkan sejumlah mukjizat untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kisah Nabi Isa alaihissalam yang melatar belakangi pendapat bahwa ia masih hidup hingga kini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 55 dan surat An-Nisa ayat 157. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu pada hari ketika dua pasukan bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat. Allah benar-benar telah memaafkan mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." Quran Surat Ali Imran ayat 55. Kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih atau Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya atau pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya, dan mereka benar-benar tidak mengetahui
atau siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi dan Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel di Palestina. Ia dihormati sebagai salah satu dari Rasul-Rasul Allah dan termasuk nabi yang bergelar ulul azmi. Nabi Isa memiliki mujizat-mujizat yang luar biasa, seperti kelahirannya yang ajaib tanpa ayah, kemampuannya menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, dan berbicara sejak bayi. Nabi Isa juga dikenal dengan sebutan Al-Masih, yang berarti yang diurapi, Ruhullah yang menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Dia dianggap sebagai sosok yang sangat soleh dan tunduk kepada Allah dalam ajaran Islam. Kisah Nabi Isa dimulai dengan kelahirannya yang ajaib, di mana ia dilahirkan oleh Maryam atau Mary tanpa hubungan manusiawi. Dia tumbuh menjadi seorang nabi dan rasul yang mengajarkan tauhid atau kepercayaan kepada satu, yaitu Allah kepada Bani Israel. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir dari rahim Maryam atau seorang wanita suci, putri dari Imran, seorang lelaki terkemuka yang dianggap sebagai pilihan Allah. Maryam tumbuh dalam lingkungan suci dan soleh, dan dia diasuh oleh pamannya, Nabi Zakaria, yang juga seorang nabi. Pada suatu hari, Maryam mendapatkan kunjungan yang luar biasa dari Malaikat Jibril, utusan Allah. Malaikat Jibril membawa kabar gembira bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra yang akan diberi nama Isa. Kabar ini membuat Maryam heran, karena dia belum pernah bersentuhan dengan seorang laki-laki, dan kehamilan ini adalah mujizat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa kelahiran Isa adalah bagian dari kehendak Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun fayakun atau jadi maka terjadilah. Maryam menerima kabar ini dengan pasrah dan berlindung kepada Allah dari syaitan yang ingin mempengaruhi pikirannya. Ketika tiba saatnya melahirkan, Maryam merasakan sakit yang hebat dan Allah memberinya kemudahan dengan menurunkan buah kurma segar dari pohon kurma yang berada di sekitarnya. Allah juga mengalirkan air sungai yang tiba-tiba mengalir di bawahnya, dan Maryam diberi makan dan minum oleh Allah secara ajaib di saat yang tepat. Akhirnya Maryam melahirkan Nabi Isa dengan ajaib di bawah pohon kurma. Bayi tersebut adalah tanda kebesaran Allah dan mujizat yang besar dalam ajaran Islam. Kelahiran Nabi Isa adalah salah satu momen paling luar biasa dalam sejarah Islam dan menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah mungkin dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Maryam melahirkan Nabi Isa di Baitullah atau Bethlehem, sebuah kota yang terletak sekitar 9,5 km di selatan Yerusalem. Ketika Nabi Isa lahir, Bani Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Menurut para ahli sejarah, Nabi Isa lahir sekitar tahun 6-4 sebelum Masehi. Kisah Nabi Isa menunjukkan mujizat Nabi Isa alaihissalam memiliki beberapa mujizat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah sebagai bukti kebenaran risalahnya. Dan berikut adalah cerita tentang beberapa mujizat Nabi Isa secara langka. Yang pertama, berbicara sejak bayi. Ketika Maryam kembali ke kaumnya dengan bayi Isa, mereka menuduhnya melakukan perbuatan zina, dan Maryam dalam keheningan menunjuk kepada bayinya. Yang luar biasa, bayi Isa mulai berbicara dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi." Mujizat ini adalah bukti keilahian Isa sejak bayi. Yang kedua, menghidupkan orang mati. Salah satu mujizat paling mengagumkan yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Kisah yang paling terkenal adalah ketika Isa menghidupkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Dengan doa dan izin Allah, Isa mengembalikan Lazarus kepada kehidupan, membuat banyak orang menjadi saksi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyembuhkan orang buta dan penyakit kulit atau kusta. Nabi Isa juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir dan orang yang menderita penyakit kulit atau kusta dengan menyentuhnya. Ia juga bisa menyembuhkan orang sakit lainnya dengan doa dan izin Allah. Mujizat ini menunjukkan kekuatan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengetahui hal-hal gaib. Nabi Isa juga memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib yang diberikan oleh Allah.
ia bisa mengetahui apa yang dimakan dan disimpan oleh orang-orang yang di rumah mereka, menunjukkan pengetahuannya yang mendalam, dan selain itu juga memiliki pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat yang menggambarkan keilmuannya sebagai nabi. Mujizat-mujizat ini adalah bukti kebenaran risalah Nabi Isa dan kekuatan Allah yang luar biasa. Mereka juga menunjukkan pentingnya keimanan, tawakal kepada Allah, dan peran Nabi Isa dalam mengajarkan tauhid atau kepercayaan kepada satu, yaitu Allah, kepada Bani Israel. Perjalanan dakwah Nabi Isa dan tantangan dari Bani Israel. Ketika Nabi Isa diangkat sebagai nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala pada usia 30 tahun, tugas utamanya adalah untuk berdakwah kepada Bani Israel yang tinggal di Palestina. Selain itu, ia juga diberi tugas untuk membenarkan kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebelumnya. Selain mengoreksi penyelewengan yang telah terjadi dalam ajaran Taurat, Nabi Isa juga membawa kitab baru yang disebut Injil. Injil berisi petunjuk, cahaya, dan hukum-hukum bagi orang yang bertakwa. Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, dosa, serta kesesatan. Ia menyerukan kepatuhan kepada Allah dan mengkritik tindakan para ahli Taurat dan pemimpin agama Bani Israel yang telah merubah dan menyelewengkan ajaran Taurat sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Nabi Isa tidak berdakwah sendirian. Ia memiliki 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun atau para pembantu. Para sahabat ini adalah orang-orang yang percaya kepada risalah Nabi Isa dan dengan tulus membantunya dalam menyebarkan agama Allah. Meskipun Nabi Isa membawa ajaran yang benar dan mujizat yang menakjubkan, tidak semua Bani Israel mau menerima dakwanya. Sebagian besar dari mereka menolak dan bahkan memusuhi Nabi Isa. Mereka mencoba untuk membunuhnya karena merasa iri dan benci terhadap mujizat-mujizat yang dia tunjukkan. Mereka juga mempertanyakan kelahirannya yang ajaib tanpa ayah, dan sebagian dari mereka menganggapnya sebagai anak haram atau bahkan sebagai anak Tuhan. Suatu pemahaman yang bertentangan dengan ajaran tauhid. Perjalanan dakwah Nabi Isa alaihissalam adalah contoh yang menggambarkan tantangan dan perjuangan seorang nabi dalam menyampaikan ajaran tauhid dan kebenaran kepada masyarakat yang kadangkala keras kepala dan terbelenggu oleh kesesatan. Meskipun menghadapi berbagai rintangan dan bahaya, Nabi Isa tetap setia pada tugasnya sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Pengangkatan Nabi Isa alaihissalam. Karena permusuhan Bani Israel terhadap Nabi Isa semakin menjadi-jadi, maka Allah berkehendak untuk mengangkat Nabi Isa ke langit agar terhindar dari pembunuhan mereka. Allah membuat salah seorang sahabat Nabi Isa yang bernama Yudas atau Iskariot atau Judas Iskariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa sehingga ia ditangkap oleh tentara Romawi atas laporan para pemimpin agama Bani Israel. Yudas Iskariot kemudian disalib oleh tentara Romawi sebagai hukuman atas tuduhan bahwa ia adalah Al-Masih atau yang diklaim sebagai Raja Bani Israel yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Namun sesungguhnya mereka tidak membunuh atau menyalib Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan dengannya. Sedangkan Nabi Isa sendiri telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dalam keadaan hidup. Hal itu telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 158, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih atau Isa putra Maryam, Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya." Quran surat An-Nisa ayat 158. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Yang ketiga, Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang terkenal gigih dalam berdakwah. Ia diutus untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Kerasulannya dikisahkan dalam Al-Quran surat As-Saffat
ayat 123 sampai 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul, dan ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu?'" Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab Qasasul Al-Anbiya, Nabi Ilyas alaihissalam masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihissalam. Ada pendapat yang menyebut ia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dari Yasin bin Pinehas bin Elazar bin Harun. Kisah yang menceritakan kehidupan akhir Nabi Ilyas alaihissalam adalah ketika didatangi malaikat maut yang hendak menjemput nyawanya. Mendengar hal itu, Nabi Ilyas alaihissalam bersedih dan menangis. Ia menyesal karena ketika ia meninggal, ia tidak bisa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang masih hidup masih boleh terus berzikir memujinya. Atas hal itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihissalam, dan ia mendapat kesempatan berzikir sesuai dengan permintaannya. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam menjadi salah satu kisah yang terdapat dalam Al-Quran, dan kisahnya mengandung banyak pelajaran moral dan spiritual yang sesuai untuk kehidupan sehari-hari. Diketahui, Nabi Ilyas alaihissalam meneruskan dakwah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, yakni diutus di tengah-tengah Bani Israel yang membangkang dan menyeru umatnya agar kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan memiliki nama lengkap dengan nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imran bin Kohit bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran Al-An'am ayat 85 dan surat As-Saffat ayat 123 sampai 132, di mana pada surat As-Saffat ayat 123 dijelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam termasuk sebagai salah satu rasul Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Quran surat As-Saffat ayat 123. Kemudian di surat Al-An'am ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam merupakan termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat Al-An'am ayat 85. Nabi Ilyas alaihissalam juga menjadi salah satu nabi yang diutus untuk Bani Israel yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun sepeninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel kembali menyekutukan Allah, sehingga kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah berdakwah kepada Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Kala itu, Bani Israel kembali menyembah berhala. Mereka membuat berhala dari emas yang diberi nama Baal. Berhala Baal diletakkan di tempat yang tinggi dan orang-orang mulai menyembahnya. Bagi mereka, Baal adalah dewa pelindung, penolong, dan pemberi rezeki. Nabi Ilyas alaihissalam pun menyeru kepada kaumnya agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, dakwah Nabi Ilyas alaihissalam tidak pernah dihiraukan oleh kaumnya. Setiap Nabi Ilyas berdakwah, Bani Israel tidak pernah menghiraukannya. Mereka tetap berfoya-foya, memburukkan uang, bermaksiat, dan menyembah berhala. Nabi Ilyas alaihissalam pun resah dengan keadaan Bani Israel yang semakin lama semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ilyas alaihissalam takut kaumnya tersebut mendapatkan murka dari Allah jika tidak segera bertaubat. Dan inilah kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan mujizatnya. Seperti yang diketahui, mujizat merupakan sebuah tanda atau keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran ajaran mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terjadi dengan Nabi Ilyas alaihissalam, di mana beliau meminta kepada Allah untuk menahan hujan selama 3 tahun. Bani Israel yang menyembah berhala Baal pun dilanda kekeringan. Sebenarnya doa yang dipanjatkan Nabi Ilyas tersebut adalah untuk menantang pemuka agama berhala Baal. Nabi Ilyas alaihissalam berkata bahwa mereka boleh mengadakan persembahan dan melakukan ritual kepada Baal untuk meminta hujan dan melihat apakah hujan akan turun atau tidak. Selama 3 tahun, para penyembah berhala Baal melakukan beragam ritual dan memberikan persembahan untuk sang dewa agar hujan turun.
Namun, itu tidak membuahkan hasil. Melihat kaumnya masih menyembah berhala, Nabi Ilyas alaihissalam pun bertanya kepada mereka, mengapa tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sayangnya, Bani Israel yang tersesat itu semakin mencemooh Nabi Ilyas. Dan kisah Nabi Ilyas ini tertulis dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta? Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Mereka kemudian mendustakannya. Sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih karena keikhlasannya. Kami mengabadikan untuknya atau pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ilyas dan kaumnya. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Nabi Ilyas kemudian berdoa agar hujan turun, dan di saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa utusannya tersebut. Hal itu disaksikan oleh para kaumnya, dan ada yang terkejut dan langsung menyatakan keimanannya. Ada pula yang membantah dan bahkan mengejar Nabi Ilyas alaihissalam untuk ditangkap karena disebut menyebarkan ajaran ilmu sihir yang sesat. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian menjadi buronan para kaum penyembah berhala. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di sebuah gua, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuat utusannya kelaparan. Allah pun mengirimkan burung untuk membawa makanan dan minuman bagi Nabi Ilyas alaihissalam di persembunyiannya. Ketika para penyembah berhala mengetahui tempat persembunyiannya serta ingin menangkap dan membunuh Nabi Ilyas alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat yang membuat Bani Israel yang ingkar meninggal dunia. Yang keempat, Nabi Khidir alaihissalam. Nabi yang diyakini masih hidup lainnya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ia tidak termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Namun kisah kehidupan Nabi Khidir alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran tatkala ia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Pertemuan keduanya termaktub dalam surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Diceritakan Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan tentang ilmu dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tidak banyak sumber yang menceritakan tentang asal-usul dan kisah lain tentang Nabi Khidir. Hal ini lantaran memunculkan pendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Nabi Khidir adalah salah satu nabi yang sosoknya dianggap kontroversial karena paling sedikit diceritakan dalam Al-Quran. Keberadaan sosok Nabi Khidir sering dikaitkan dengan ayat 1000 dinar. Nabi Khidir merupakan nabi yang diturunkan oleh Allah secara khusus untuk menyelesaikan suatu misi, tetapi keberadaannya sulit ditebak. Lantas, seperti apa sosok Nabi Khidir? Dan berikut kita simak sosoknya melalui penjelasan riwayat hingga keistimewaannya. Riwayat Nabi Khidir alaihissalam. Menyadut dari buku Khidir, sang nabi super misterius oleh Khalifi Elias Bahar 2015, memiliki 3 nama, yaitu Kunyah sebagai nama panggilan, Lakab sebagai nama julukan, dan Balya bin Balkan bin Falah bin Anbar bin Salah bin Afaka saja bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lama bin Mutawayili bin Idris alaihissalam bin Yard bin Mahalail bin Khainan bin Yanasi bin Sis bin Adam alaihissalam sebagai nama asli. Selain itu, beliau sering dipanggil Abdul Abbas sebagai nama panggilan dan memiliki julukan Khidir atau Khodir. Nabi Khidir dilahirkan dari rahim seorang ibu bernama Ala bin Faris dan ayah bernama Balkan. Ayahnya merupakan seorang raja Persia dan ibunya berasal dari Rumania dan bangsawan asli dari keturunan Persia. Ibunya dikenal sebagai seorang yang suka mengembara. Bahkan saat mengandung, Khidir di usia kehamilan yang tua hingga melahirkan, ibunya masih dalam masa pengembaraan. Akhirnya, Nabi Khidir harus dilahirkan dalam sebuah gua yang terletak di atas bukit dan jauh dari kehidupan keluarga terdekatnya. Kemudian datanglah seseorang yang menculik Khidir, dan sejak saat itu jejaknya hilang. Tak lama setelah itu, ternyata Khidir alaihissalam diselamatkan penggembala kambing hingga ia dibesarkan oleh sosok tersebut sampai dewasa.
Diceritakan bahwa Khidir tumbuh menjadi anak cerdas dalam hal tulis dan membaca suhuf. Menginjak usia dewasa, Khidir akhirnya memutuskan pergi dan tinggal bersama ayah kandungnya Balkan. Ayahnya pun lalu meminta Khidir untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Fana. Namun, karena tidak setuju, Khidir akhirnya pergi dari istana dan sejak saat itu sosok keberadaannya dianggap hilang. Keistimewaan Nabi Khidir masih mengutip dari sumber yang sama. Ada beberapa keistimewaan Nabi Khidir alaihissalam, yaitu yang pertama, mempunyai ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya tanpa perlu seseorang tersebut belajar melalui guru atau perantara apapun. Menurut para ahli tafsir, hamba yang dimaksud dalam ayat tersebut merujuk pada sosok Nabi Khidir. Salah satu keistimewaan Nabi Khidir yaitu mempunyai ilmu laduni seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Yang kedua, setiap tempat yang dipijak Nabi Khidir berubah menjadi hijau. Konon, setiap tempat yang disinggahi Nabi Khidir akan berubah menjadi hijau dan indah. Hal tersebut juga dijelaskan melalui hadis riwayat Ibnu Abbas oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur. Sesungguhnya Khidir disebut Khidir lantaran setiap sholat di atas hamparan kulit putih, maka hamparan itu tiba-tiba berubah menjadi hijau. Yang ketiga, hanya dapat dijumpai dengan orang-orang yang berhati baik. Nabi Khidir alaihissalam tidak bisa ditemui oleh sembarang orang. Hanya orang dengan perilaku terpuji dan berakhlak baik yang bisa bertemu sosoknya. Setiap orang yang berkesempatan bertemu dengan beliau, maka keinginannya bisa terwujud. Dan berikut beberapa syarat agar seseorang bisa bertemu Nabi Khidir menurut Ali Al-Khawas. Yang pertama, memiliki hati yang suci dan bersikap baik terhadap sesama. Yang kedua, menyadari adanya kesunahan sehingga seseorang bisa mengukur tingkat perilakunya agar sesuai dengan sunnah. Yang terakhir, mampu menahan diri dari nafsu duniawi yang berlebihan, terutama dalam hal materi, sehingga orang yang rakus atau serakah tidak akan bisa bertemu dengan sosok Nabi Khidir alaihissalam. Yang keempat, pakaian yang senantiasa baru dan bersih. Disebutkan oleh Imam Al-Mizan As-Saghir bahwa pakaian Nabi Khidir sejatinya tidak akan pernah rusak, baik pakaian atas maupun pakaian bawahnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau sehingga terhindar dari hal-hal yang dapat mengotorinya, baik lahir maupun batin. Hati, jiwa dan pikiran Nabi Khidir dikendalikan dan diawasi oleh Allah, sehingga beliau selalu bersih dari hal-hal yang berbau maksiat. Yang kelima, memiliki banyak rupa. Salah satu keistimewaan Nabi Khidir adalah memiliki rupa yang bisa berubah-ubah. Keistimewaan ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa rupa Nabi Khidir alaihissalam memiliki banyak macamnya dengan tujuan menguji seseorang yang dikehendaki untuk ditemuinya apakah bisa menangkap kehadirannya atau tidak. Dalam suatu kesempatan, Khidir akan muncul dalam bentuk seperti orang miskin atau bahkan orang kaya. Wallahu a'lam bishawab. Yang video kali ini kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.